Mbak Eli dan Mas Budi kan posisinya baru ya, hitungannya baru di Bea Cukai lah. Generasi milenial. Generasi ya, Pak? milenial. Masih muda, Kelahiran kelihatan. ya masih di umur-umur di bawah 20 tahun lah ya. Iya, kelihatan dari Kelihatan. wajahnya. Muda-muda ya Pak ya. Ini kan dari bayi ini. Halo Sobat BC, kali ini kita ketemu di Ngorbit, ngobrol bareng Bea Cukai Bitung. Yeay, yeay. Bersama saya malam ini ada Mbak Elizabeth. dan Mas Halo, saya Budi. dan saya Jupi. Nah, hari ini kita akan ngobrolin terkait dengan isu-isu atau berita-berita yang ada di sosmed atau di media cetak terkait dengan bea cukai itu mempersulit. Bea cukai itu menyusahkan gitu ya Pak. Bea cukai menyusahkan. Kalau dari teman-teman sendiri, Mbak Eli dan Mas Budi, ngelihat berita-berita negatif terkait dengan kita, menurut Mbak Eli dan Mas Budi sendiri gimana? Kalau menurut saya ada dua opini sih Pak. Yang pertama bisa jadi dari sisi kitanya. Dari sisi kitanya yang kurang bisa menyampaikan kepada masyarakat, kurang bisa mensosialisasikan terkait dengan aturan kepabeanan itu sendiri kepada masyarakat, dan mungkin masyarakatnya kurang bisa menangkap apa yang kita sampaikan. Karena kembali lagi, mungkin kita menyampaikannya terlalu Kaku ya? aturan, terlalu berbicara bahasanya terlalu berbicara tentang aturan gitu. Jadi masyarakat juga kurang dapat memahami atau menangkap maksud kita gitu. Terus satunya? Jadi masyarakat merasa merasa disulitkan atas hal itu gitu, karena masyarakatnya nggak ngerti gitu kita ngomong apa gitu. Jadi menurut saya sih gara-gara karena itu ya. Kalau dari Budi sendiri? Kalau saya sendiri, Pak. Jadi tadi banget ini barusan sebelum saya duduk di sini, saya kan sempat scroll Twitter buat baca berita tuh. Nah, ada juga berita yang lewat seperti yang Pak Jupi utarakan tadi, isu-isu terkait bahwa bea cukai ini gimana sih barang kiriman saya tertunda lah atau tertahan lah di bea cukai. Nah, saya pun langsung bertanya-tanya dan menyimpulkan sendiri, kurang lebih sama kayak Mbak Eli. Opini saya itu ada dua. Yang pertama, barangkali dari kita sendiri Pak di bea cukai. Nah, kita sendiri di bea cukai mungkin masih ada yang kurang, mungkin informasi yang kita sampaikan belum cukup. Kurang bombastis ya, kurang banyak menyebarkan. Benar gitu sekali. ya. Penyuluhan yang kita lakukan mungkin masih kurang. Dan dari sisi yang lain sendiri, Sobat BC di luar sana mungkin bisa jadi ada yang masih agak cuek dalam hal menerima berita atau masih tidak terlalu care, tidak begitu peduli. Tidak menganggap itu terlalu penting gitu ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi sekarang PR kita, menurut saya kita punya PR berat nih Pak. Yang pertama itu bagaimana cara supaya tingkat informasi yang kita berikan itu bisa meningkat baik secara kualitas, secara kuantitas juga. Benar sekali. Dan sebaliknya bagaimana cara kita untuk menekan supaya masyarakat, informasi yang diterima masyarakat itu maksudnya awareness masyarakat itu tingkat cueknya itu mulai berkurang. Menurun jauh, sehingga opini-opini yang terbangun di masyarakat bahwa bea cukai menyusahkan itu mungkin kedepannya bisa lebih. Berarti kalau bisa disimpulkan ya dari tadi yang disampaikan Mbak Eli sama Mas Budi, berarti memang tingkat kepedulian satu ya. Yang pertama tingkat kepedulian masyarakat atau Sobat BC terkait dengan aturan kepabeanan dan cukai. Terus yang kedua mungkin memang ada yang kurang dari kita. Ya tadi kan bilang bahwa ternyata masyarakatnya nggak tahu karena kita kurang, atau memang
masyarakatnya sebenarnya tahu nih. Sebenarnya sudah tahu nih, sudah ada tahu, tapi karena ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan khususnya dalam hal pembayaran, ya kan? Pengennya kan untung nih. Mungkin menghindarilah, coba menghindari. Betul sekali. Ketika terjadi penghindaran ini dan ketahuan sama bea cukai waktu dilakukan pemeriksaan, jatuh-jatuhnya akhirnya terjadi istilahnya kayak pertengkaran lah ya di situ ya, di lapangan, bahwa dia tidak terima untuk suruh bayar seperti ini, bahwa yang lain-lain lah gitu. Jadi akhirnya muncullah berita seperti itu. Muncullah persepsi seperti itu gitu ya Pak. Muncul seperti itu. Atau yang ketiga nih, apa tuh Pak? itu bentuk perhatian lah, bentuk cinta ya kan? Bentuk cinta dari masyarakat terhadap bea cukai. Berarti ternyata bea cukai nanti saya tuh pengennya bea cukai nggak kaku-kaku banget lah di lapangan, nggak ngomongin terlalu aturan lah. Iya benar. Tapi ya ketika kita ngomongin cinta, harus juga nih, cinta kan tidak boleh bertepuk sebelah tangan ya nggak. Mereka ngomongin cinta, tapi kitanya nggak ngerasa dicintain gitu kan. Atau bea cukainya merasa harusnya menuntut masyarakat mencintai kita, tapi tadi yang dibilang bahwa kita kurang memberikan sosialisasi, atau masyarakat juga kurang informasi terkait dengan sebenarnya kewajiban-kewajiban yang mereka bayarkan itu kemana sih larinya gitu kan. Nah, pada hari ini kita coba nih, kita ngobrolin nih supaya masyarakat, sobat-sobat BJ semua bisa paham, bisa tahu dengan cara yang lebih enak nih, lebih mudah, tanpa kita harus ngomongin aturan seperti ini, aturan seperti ini. Kita coba membangun kesadaran nanti pada akhirnya, nanti ketika selesai kita podcast hari ini, masyarakat terbangun nih kesadarannya, dan benar-benar mencintai bea cukai seharusnya. Nah, ngomongin cinta nih, ngomongin cinta, kan pasti Mbak Eli, Mas Budi pernah merasakan cinta ya nggak? Pernah. Cinta antara lawan jenis, ya kan? Atau dengan orang tua lah yang paling dekatnya lah ya. Kalau kita kan ngomongin cinta, berarti di situ kan ada kesadaran, pengorbanan. Di situ juga ngomongin kewajiban dan ngomongin hak juga. Kalau dari sisi Mbak Eli sendiri sama Mas Budi, ketika ngomongin cinta, persepsinya seperti apa sih? Persepsi cinta. Cinta tuh harusnya seperti apa kalau ngomongin cinta nih? Ketika saya ngomongin cinta ya Pak, aduh berat banget sebenarnya bahasannya tentang cinta ya. Iya ini nggak apa-apa, sekalian curhat. Sekalian curhat. Ketika saya mencintai seseorang, berarti saya melakukan sesuatu itu pasti dengan tulus, dengan tanpa paksaan, dengan ikhlas, dan melakukannya pasti dengan bahagia gitu kan. Karena saya mencintai seseorang atau sesuatu itu gitu sih kalau menurut saya sih. Jadi ketika ada sesuatu gitu diantara ada perasaan saya mencintai itu, jadinya ketika saya melakukan bahkan hal yang mungkin cukup sulit gitu kalau dilihat dari luar gitu kan, istilahnya tapi ya saya rela berkorban, apapun akan dilakukan demi cinta. Ya tetap saya senang-senang aja gitu ngelakuinnya karena saya sudah mencintai hal itu gitu. Itu sih kalau menurut saya. Kalau Budi ya kurang lebih sama Pak, tapi saya nambahin dikit aja. Kadangkala kalau dari cinta itu kita juga menuntut, kadangkala ya Pak, kita menuntut sesuatu harus berbalas, cinta. Betul, harus berbalas sekali. Padahal tidak semuanya cinta itu berbalas ya. Bertepuk sebelah tangan ya, mungkin yang tadi kita ngomongin dan mungkin itu rasa cintanya sobat-sobat BC kepada kita supaya kita memperbaiki diri, kitanya nggak ngerasa gitu ya. Tapi kan sebagai institusi yang mulai bereformasi, kita harus mulai bisa menyesuaikan dengan kondisi ya kan, masyarakat yang mulai melek informasi lah, istilahnya terbuka terkait informasi kan. Sekarang zaman digital semua serba cepat ya kan. Pengennya juga masyarakat cepat dilayani. Nah ini juga kita ngomongin nanti kewajiban supaya bisa cepat dilayani seperti apa kan gitu. Benar sekali. Tapi
mungkin bisa ditekankan di awal nih bahwa kepada sobat-sobat BC semua dan masyarakat pada umumnya, bahwa Bea Cukai sendiri secara institusi tidak pernah berniat untuk mempersulit masyarakat. Ataupun sobat BC. Bea Cukai sendiri posisinya hanya menjalankan aturan yang sudah ditetapkan melalui undang-undang yang sudah ditetapkan di Bea Cukai maupun aturan-aturan dari kementerian yang lain. Ngomongin Bea Cukai nih, kayak Mbak Eli dan Mas Budi kan posisinya baru ya, hitungannya baru di Bea Cukai lah. Generasi milenial. Generasi milenial. Masih muda. Kelahiran ya masih di umur-umur di bawah 20 tahun lah ya. Iya, kelihatan dari wajahnya. Muda-muda ya Pak ya. Ini kan dari bayi ini. Kalau pandangan Mbak Eli sama Mas Budi ya, terkait Bea Cukai sebelum masuk Bea Cukai tuh kerjaannya apaan sih? Ngapain sih dia tuh Bea Cukai? Gitu ya Pak. Kalau menurut saya sih karena dulunya saya kuliahnya di STAN gitu ya Pak. Sama ternyata ya. Jurusannya jurusan apa? Jurusan akuntansi. Sama juga. Sama juga. Jadi saya berpikir ketika saya masuk ke salah satu instansi, karena pada saat itu saya belum tahu saya masuk instansi mana. Dan kebetulan akuntansi itu memang mungkin bisa jadi menyebar gitu ya Pak. Dan pada saat itu saya tidak tahu apa tugas di Bea Cukai, jadi saya masih berpikir kalau saya akan berkutat ya masih di sekitaran apa yang saya pelajari dulu waktu kuliah gitu, ya di sekitar laporan keuangan. Tapi ternyata ketika saya dapat pilihan penempatan, yaitu ternyata saya lolos dapatnya di Bea Cukai, barulah di situ saya baru ngeh gitu, saya baru nangkep ternyata tugas Bea Cukai itu tuh mulia. Apa Pak? Mulia. Ternyata tugas Bea Cukai itu berfokus di impor, ekspor dan cukai juga dan pengawasan juga. Jadinya ketika saya sudah dapat penempatan instansi baru saya tahu ternyata Bea Cukai ini ngapain sih, concernnya ternyata di impor, ekspor dan ya itu tadi cukai. Gitu. Kalau Budi Bud? Kalau saya sendiri Pak, jauh sebelum saya bergabung dengan Bea Cukai, ya walaupun nggak jauh-jauh banget ya. Bea Cukai itu berkutat di pelabuhan, berkutat ada juga di bandara. Itu sebatas pengetahuan saya aja Pak, sebagai anak-anak yang belum informasinya masih kurang banyak. Nah, gagah ya, berseragam. Setelah sekarang alhamdulillah bergabung dengan Bea Cukai, jadi kalau tadi Pak Jupi ngomongin cinta, saya mengaitkannya ya Bea Cukai ini dengan kebanggaan Pak. Biasanya analoginya gini, kalau ada anak muda misal punya barang X, kecenderungannya ada hasrat untuk menunjukkan bahwa nih lihat nih saya punya barang X. Itu karena suatu kebanggaannya kurang lebih sama lah Pak, kayak saya. Wah, saya kerja di Bea Cukai. Ini kantor saya ini kantor yang bereformasi dengan baik, dari perubahannya dari dulu hingga sekarang luar biasa terasanya. Dan secara aturan pun saya tahu secara undang-undang bahwa Bea Cukai itu keterkaitannya dengan impor, mengeluarkan barang dari dalam negara Indonesia, atau ekspor, masukkan barang ke dalam Indonesia, serta ada juga tentang cukai. Ya, cukai nggak jauh-jauh lah, paling ngomongin tentang barang karakteristik tertentu, misal rokok gitu Pak, pemahaman saya. Jadi kalau sama sih sebenarnya, ketika saya juga dulu pertama kali, apalagi zaman saya dulu, internet belum ada gitu ya. Internet belum ada ya. Jadi informasi terkait dengan Bea Cukai sendiri minim gitu. Terbatas. Sangat terbatas banget. Saya mengetahui setelah saya benar-benar bekerja. Ketika masuk kerja gitu loh. Jadi ketika saya dari STAN itu masuk ke Bea Cukai, milih Bea Cukai, saya nggak tahu tuh nanti kerjaannya seperti apa. Tapi setelah hitungannya lebih dari hampir 20 tahun saya di Bea Cukai, saya mengetahui bahwa Bea Cukai sendiri punya peran yang luar biasa penting buat negara ini. Bea Cukai itu bisa dibilang dia penjaga masuknya barang dari luar negeri, baik itu yang
berbahaya ataupun tidak. Jadi kalau kita ngomongin seperti itu tadi, salah satu fungsinya bea cukai yaitu adalah community protector. Nah, nanti kita akan ngomongin nih fungsi, tugas dan fungsi bea cukai sendiri itu apa sih gitu. Ketika tadi sudah kita nyambung lagi yang tadi, ternyata bea cukai itu penting sekali buat negara ini. Jadi tugas bea cukai adalah melakukan pengawasan terkait dengan lalu lintas barang masuk dan keluar. Yang kedua, dia juga melakukan pemungutan atas bea masuk dan bea keluar. Termasuk tadi yang disebutkan sama Budi terkait dengan cukai, dan itu salah satu juga peran kita dalam rangka community protector, yaitu melindungi masyarakat dari barang-barang yang berbahaya. Nah, kalau biar sobat-sobat BC tahu lebih lengkapnya gitu ya Pak ya. Tugas dan fungsi bea cukai itu kan kalau di kita yang sudah biasa untuk mudah untuk mengingat, kita ngomongin dengan RCTI. Ya, ini bukan ngomongin televisi ya. Bukan promosi ya Pak. Bukan promosi nih. R-nya itu revenue collector, C-nya apa Mbak Eli? Community protector. Kalau T-nya? Trade facilitator. I-nya industrial assistant. Hari ini kita akan ngomongin dua aja, yaitu pertama revenue collector, terus yang kedua community protector. Kalau ngomongin revenue collector, ini kalau bahasa Inggris ya, jadinya revenue collector berarti tugasnya bea cukai adalah mengumpulkan penerimaan negara dari sisi perpajakan, khususnya di sisi bea cukainya ya. Ternyata revenue collector, penerimaan negara yang kita kumpulkan ini semuanya masuk ke APBN. Ya, kalau dilihat susunan APBN itu kan ada penerimaan dari perpajakan, ada penerimaan dari migas, non migas gitu kan. Di penerimaan perpajakan sendiri di situ ada bea masuk, ada cukai, ada PPN, ada PPH dan lain-lain lah gitu ya. Kalau kita dalami lagi, ternyata pungutan negara yang dibayarkan oleh sobat-sobat BC itu ketika masuk APBN kan sudah tahu nih, untuk bisa menggerakkan satu negara perlu adanya anggaran gitu, perlu dana gitu. Ternyata untuk menggerakkan negara ini melakukan pembangunan seperti yang dilakukan Bapak Jokowi selama 5 tahun terakhir dengan gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur gitu kan. Ternyata perannya luar biasa karena ya dengan adanya uang, dengan adanya penerimaan negara yang kita kumpulkan dari sobat-sobat BC semua, negara ini bisa berjalan, negara ini bisa menyusul dengan negara-negara lain yang sudah lebih maju. Kalau dilihat lagi bahwa sekarang kayak misalkan COVID nih, kan sekarang lagi COVID nih, wah, untungnya kita masih sehat-sehat aja, alhamdulillah. Itu sangat kelihatan lagi tuh. Ya kan, kalau ngelihat bahwa banyak sekali anggaran yang ada di APBN itu dialihkan tuh untuk penanganan COVID. Kalau bisa lihat bahwa COVID, dengan adanya COVID kita disuruh untuk berdiam di rumah. Yang sangat terkena kan memang segi masyarakat yang posisinya bekerja secara freelance lah, misalkan karyawan-karyawan biasa gitu, karyawan-karyawan pemerintahan atau karyawan-karyawan perusahaan yang memang mapan gitu. Nah, itu akhirnya mendapatkan nih dari sisi APBN tadi ada bantuan sosial dan lain-lain. Makanya hari ini kita sangat pengen ini, selain tadi memang ada berita negatif di depan, kita pengen nih membangun kesadaran buat sobat-sobat BC bahwa peran sobat-sobat BC terhadap pembangunan itu luar biasa. Walaupun mungkin yang dia bayarkan ke negara karena memang barangnya murah atau tarifnya yang kecil, nggak terlalu banyak.
Tapi ketika sudah dikumpulkan kan akhirnya luar biasa bisa menggerakkan negara ini gitu. Kan tadi kita bicara soal revenue collector. Nah, berarti untuk revenue collector kita mengumpulkan yang tadi bea masuk, pajak dalam rangka impor dan lain-lain gitu ya Pak. Berarti kan ada proses untuk kita bisa dapat mengumpulkan si revenue-nya tadi gitu. Ada proses impor dan ekspor. Nah, kita mungkin bisa berbagi kepada sobat Bea Cukai. Kondisi apa sih sebenarnya di Indonesia ini yang membuat harus ada impor dan harus ada ekspor? Apakah hanya sesederhana impor memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri, atau ekspor mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri? Apakah sesederhana itu atau sebenarnya ada hal-hal lain yang membuat hal itu terjadi gitu? Misalnya ada proses impor dan proses ekspor, yaitu untuk mendukung si revenue-nya tadi gitu. Ya kalau menurut pendapat saya, kita ngomongin bahwa kita ini adalah makhluk sosial gitu kan. Yeah. Ketika kita ngomongin makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Betul. Kalau kita teman-teman sekalian ya Mbak Eli dan Mas Budi yang belajar ekonomi lah ya, belajar ekonomi, bahwa ngomongin kebutuhan sendiri itu bisa dicukupi dengan kebutuhan sendiri atau dengan yang lain. Karena tapi tadi yang saya bilang bahwa kita karena hidup sosial, kita tidak bisa mencukupi semuanya kebutuhan sendiri. Iya benar. Ada keterbatasan kemampuan lah. Ada keterbatasan gitu kemampuan kita untuk mencukupi diri sendiri. Walaupun kayak dari zaman Pak Karno nih kita ngomongin, ayo kita berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Harus kita bisa nyukupin kebutuhan dalam negeri kita sendiri tanpa harus melakukan impor. Tapi secara kenyataan karena adanya perdagangan internasional, kenapa terjadi perdagangan internasional? Karena dalam satu negara tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Akhirnya kita melakukanlah impor itu. Kalau Budi sendiri kira-kira? Kalau saya Pak, keterkaitan antara impor ekspor itu dengan mendukung revenue, mendukung APBN itu tentu sangat erat sekali, karena di mana-mana kalau ngomongin impor di dalamnya pasti ada tarif bea masuk yang mungkin harus dibayarkan. Nah, pengaruhnya itu impor ekspor itu terhadap neraca perdagangan. Nah, otomatis kalau mau ngomongin yang agak global nih Pak, agak makro, agak berat. Yang agak berat, yang sesuai backgroundnya ilmunya Mbak Eli, impor itu kalau lebih besar dari ekspor itu artinya neraca perdagangan itu defisit. Ya, kalau ekspornya lebih besar dibanding impor, artinya neraca perdagangannya itu surplus. Orang kan kebanyakan sama aja Pak, negara sama kita nih seneng yang surplus. Seneng yang lebih-lebih lah ya. Saldonya surplus, alhamdulillah. Paling nggak bisa buat belanja. Nah, itulah Pak. Dengan adanya surplus belanja itu otomatis akan menstimulasi misal faktor-faktor yang lebih luas lagi Pak, misal rupiah bisa menguat, daya belinya masyarakat tinggi karena inflasi juga bisa kita cegah. Jadi revenue atas impor, atas ekspor yang sudah kita jalankan itu pengaruhnya luar biasa sekali Pak untuk keberlangsungan APBN negara kita. Jadi kalau kita ngomongin kembali, kita punya PR untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Berarti di sini harus masyarakat atau sobat-sobat BC sadari, berapapun yang disumbangkan teman-teman sekalian ke negara itu sangat berperan penting dalam untuk memutar roda perekonomian negara ini. Benar sekali. Yang berikutnya sebenarnya yang perlu kita tanamkan ke teman-teman atau sobat-sobat BC itu adalah kewajibannya. Tadi kalau kita ngomongin cinta nih, tadi kan pasti ada ngomongin hak dan kewajiban. Nah, ketika ngomongin kayak misalkan kalau ngomongin pernikahan lah gitu kan, cinta dalam satu pernikahan, kita kan pasti ngomongin nih
saya mencintai kamu apa adanya dan saya akan berkewajiban memenuhi semua kebutuhan kamu, kan gitu. Oke. Tanpa paksaan saya nggak tahu sih Pak, kan dengan belum pengusaha. Perlu diketahui ini. Budi kan udah tahu kan? Udah tahu Pak, alhamdulillah. Udah tahu. Ya. Jadi tadi ketika ngomongin cinta, kita mengharapkan, saya sangat yakin lah bahwa sobat-sobat BC di luar sana itu sangat mencintai negeri ini. Nah, kalau kita ngomongin patriotisme di zaman sekarang, kita nggak mungkin ngomongin, ayo kita perang kayak zaman dulu kan. Bela negara. Kita selalu kalau dulu waktu sekolah, bagaimana mengisi pembangunan ini, gitu kan. Mencintai negara ini atau menunjukkan rasa patriotisme kita dengan cara membangun berkontribusi dalam pembangunan. Kita pengen memberikan gambaran buat teman-teman sekalian bahwa dengan teman-teman sekalian memberitahukan semua barang atau semua yang dia beli dari luar negeri dengan sadar, dengan penuh keikhlasan, tanpa paksaan, itu adalah salah satu kontribusinya buat pembangunan. Jadi jangan berkecil hati buat teman-teman sekalian. Ternyata sadar tidak sadar, teman-teman sekalian itu, sobat-sobat BC, sobat-sobat BC itu sudah berkontribusi. Nah, sekarang tinggal kita balikan lagi. Seberapa sadarkah teman-teman, saudara-saudara, sobat-sobat masyarakat sekalian itu berkontribusi dalam dalam pembangunan ini gitu, dengan cara memberitahukan semua yang dia beli dari luar negeri dengan baik dan benar kan gitu. Berarti tadi itu ya Pak, kewajibannya satu wajib memberitahukan dulu ya Pak, wajib memberitahukan secara benar dan dengan penuh kesadaran semua barang yang dia masukkan, semua barang yang sobat BC masukkan ke dalam negeri itu baik yang diimpor maupun yang diekspor. Iya benar, dia harus benar-benar memberitahukan, itu kewajibannya dulu ya Pak yang pertama. Baru yang terus kemudian yang kedua adalah mengetahui bahwa setiap barang yang masuk terhutang. Setiap memasukkan barang dari luar negeri terhutang bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Terlepas nanti ketika sobat-sobat BC masuk ke Indonesia, ada fasilitas-fasilitas yang diberikan negara nih. Untuk nilai-nilai tertentu bisa diberikan pembebasan. Ya, nanti kita akan ngomongin sesi lagi terkait itu. Tapi yang perlu dipegang buat sobat-sobat BC yaitu tadi, satu udah dikasih tahu Mbak Eli bahwa punya kesadaran untuk memberitahukan secara benar. Secara benar. Ada sedikit yang mengganjal di hati Pak. Itu kan dengan kewajiban untuk melaporkan secara benar. Bagaimana jika pada suatu kesempatan mungkin ada kaitannya dengan kita lalai untuk melaporkan atau lupa atau kurang tepat yang dilaporkan. Kita sampaikan gitu. Jadi kalau di Bea Cukai sendiri kan ada dua jenis penyampaian laporan nih. Ada yang modelnya satu yang biasa, yang umum self assessment. Jadi masyarakat memberitahukan dengan sukarela barang yang dia beli. Terus yang kedua menghitung sendiri besaran biaya masuk dan pajak dalam rangka impornya. Yang kedua sistemnya adalah official assessment. Ketika teman beli dari luar negeri nanti akan ditetapkan nih sama bea cukai, karena posisinya antara bea cukai dan teman-teman atau sobat-sobat BC ini tidak langsung bertatap muka nih. Misalkan beli barang online yang kalau sekarang lagi happeningnya online kan. Kalau beli sobat-sobat sekalian beli dari misal Amazon Pak. Amazon, ada eBay, ada AliExpress. Nah, itu nanti ketika masuk di Indonesia nanti akan diperiksa nih sama bea cukai dan akan ditetapkan dia masuk klasifikasi yang mana, harus bayar berapa kan. Itu gitu. Apakah ada melalui perantara mungkin dari perusahaan jasa titipannya atau
gimana Pak sistemnya yang official tadi tuh? Kalau official biasanya berlaku di 2 tempat lah biasanya. Kalau nggak di bandara, ketika teman-teman sobat-sobat BC datang dari luar negeri membawa barang dibawa di tenteng, itu nanti akan dilakukan official assessment. Tapi catatannya sobat-sobat BC harus tadi memberitahukan supaya nanti dapat fasilitasnya. Kalau kita ngomongin barang kiriman, kita ngomongin PJT, ada kantor pos, ada FedEx dan DHL dan yang lain ya. Nah, itu nanti di situ akan dilakukan official assessment. Kalau yang untuk self assessmentnya Pak, barangkali terkait untuk kejujuran dalam melaporkan, memberitahukan itu. Kalau apabila ada yang salah, apabila ada yang salah, ya mungkin ada yang lalai, nanti akan dilakukan pemeriksaan juga sama Bea Cukai nah, untuk membenarkan memang seharusnya seperti apa gitu. Dan sobat-sobat BC harus tahu juga nih proses kita di dalam itu sebenarnya sudah online ya Pak, yang tadi semua tadi. Online. Jadi tidak ada sebenarnya lagi tidak ada peran Bea Cukai, tapi Bea Cukai dalam hal soal penghitungan bea masuk dan lain-lain itu sudah secara online. Jadi mungkin ketakutan sobat BC di luar katanya yang mempersulit itu kan pasti juga berhubungan dengan soal misal harus membayar lebih. Iya, bisa harus membayar lebih dan lain-lain. Dan itu pun seperti yang sudah dijelaskan tadi, ketika membayar bea masuk dan lain-lain itu tidak masuk ke rekening Bea Cukai gitu ya. Masuknya ke rekening kas negara. Dan maksudnya ngomongin rekening Bea Cukai, rekening pribadi loh ya. Iya, benar. Enggak, sama sekali enggak. Jadi masuknya ke rekening kas negara yang digunakan yang tadi untuk keperluan pembangunan dan lain-lain, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Dan kalau ngomongin sistem pembayarannya pun itu udah dilakukan sekarang mungkin via e-billing ya Mbak ya. Jadi otomatis. Bisa saya sampaikan bahwa Bea Cukai sendiri tidak menerima uang kas. Jadi semua dilakukan pembayarannya melalui bank. Iya, benar. Bisa menggunakan secara transfer atau setor tunai di bank atau melalui ATM yang jelas ke Bank Persepsi Negara. Nah, jadi tidak semua bank juga yang bisa jadi harus Bank Persepsi Negara. Berarti bisa saya pastikan bahwa modus-modus yang marak saat ini misal ada telepon. Misal ada telepon atau ada dapat WA SMS gitu Pak ya. Ini barangnya ketahan di Bea Cukai. Harus bayar sekian baru bisa keluar. Bisa dipastikan itu modus penipuan ya Pak ya. Iya. Jadi Bea Cukai sendiri tidak pernah menghubungi secara pribadi dengan nomor pribadi. Betul. Kalau misalkan harus Bea Cukai itu menghubungi masyarakat, dia akan menggunakan nomor kantor. Dengan nomor kantor, nggak mungkin. Apalagi nanti begitu di WA-nya atau di teleponnya bilang nanti tolong dikirimkan ke nomor rekening atas nama Budi misalkan. Nah, itu udah pasti penipuan. Itu sudah pasti penipuan ya Pak. Pasti penipuan. Jadi nanti semua urusan akan selesai dengan pembayarannya langsung menggunakan e-billing di bank. Bank Persepsi atau kantor pos juga. Iya. Tadi berarti udah ada 2 kewajiban nih Pak. Mungkin kewajiban ketiganya menurut Bapak ada lagi kewajiban sobat BC biar berbagi biar sobat BC tahu nih, apalagi nih kewajibannya sobat BC kalau misalnya mau memasukkan barang ke dalam negeri atau mengeluarkan barang dari dalam negeri. Secara garis besar buat sobat-sobat BC biar mudah saja. Jadi kan kita nggak ngomongin susah-susah lah ya. Nanti kalau ketika kita ngomonginnya akan lebih dalam, memang nanti kita akan ngobrolin lagi. Ada tema selanjutnya ya, Pak? Ada tema selanjutnya. Yang jelas bahwa teman-teman sekalian, yaitu cuma 2 aja yang perlu dipegang. Bahwa ketika membeli barang dari luar negeri atau membawa barang dari luar negeri harus satu memberitahukan. Yang kedua yaitu tadi membayar. Bahwa setiap barang yang dibawa dari luar negeri terhutang bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Kalau ngomongin tadi kembali lagi terkait dengan kontribusi atau patriotisme sobat-sobat BC terhadap pembangunan, secara sadar atau tidak sadar bahwa ketika memberitahukan dengan benar dan dengan penuh kesadaran, itu sobat-sobat BC sendiri
telah melaksanakan yang namanya integritas. Gitu kan. Karena ketika ngomongin integritas pasti ngomongin kejujuran. Kan, kejujuran, terus ada kepedulian, ya gitu kan. Dan yang paling dekat dengan ngomongin integritas, sikap anti korupsi. Sikap anti korupsi. Jadi banggalah ketika sobat-sobat BC, ya kan, melaporkan. Nah, itu berarti sobat-sobat BC sudah ikut kampanye, sudah ikut mengambil bagian dalam ya itu tadi anti korupsi ya. Menjaga integritas dan istilahnya menjaga negeri ini dari korupsi. Ya, benar sekali. Jadi ketika sobat-sobat BC memberitahukan dengan benar, melakukan pembayaran dengan benar, berarti menutup kemungkinan, ya kan, kalau kita ngomongin Bang Napi nih ya nggak, ketika gimana Bud, kalau misalkan setiap kejahatan terjadi bukan cuma karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Nah, ketika sobat-sobat BC memberitahukan dengan benar, ya kan, itu akan menghilangkan kesempatan, karena kita harus sadari juga bahwa setiap manusia itu tidak lepas dari kesalahan, ya enggak, karena di manusia itu pasti ada sisi baik dan sisi buruk. Ketika kita hilangkan kesempatan itu untuk melakukan tindakan yang tidak baik, gitu, kita sudah membantu juga kan, membuat pahala nih, bikin pahala nih buat kita semua. Jadi kesadaran bukan hanya dari kami membangun integritas gitu kan, dengan adanya slogan reformasi birokrasi, ya kan, terus tapi juga dari masyarakat sendiri, karena ya itu tadi, kita nggak bisa kerja sendiri juga. Ketika kita berusaha untuk mereform kita untuk menjadi instansi yang menjaga integritas, ternyata masyarakat sendiri tidak menjaga itu gitu. Nah, ini kesempatan hari ini kita coba membawa sobat-sobat BC untuk menjaga integritas. Menarik nih Pak, kita flashback lagi, kan tadi kita udah sebutin nih RCTI katanya, Revenue Collector. Berarti itu bea cukai selain mengumpulkan. RC itu berarti rasa cinta. Bisa aja. RCTI, rasa cinta terhadap Indonesia. Kan kita akan membahas R dan C. R, bea cukai itu mengumpulkan penerimaan. Ternyata setelah kita kumpulkan penerimaan, kita juga punya tugas berat. Sebenarnya kan itu dua hal yang lumayan agak bertolak belakang. Ketika kita mengumpulkan penerimaan, kita juga dituntut untuk yang C gitu ya, yang community protector, yaitu untuk mengawasi peredaran barang masuk ke dalam negeri gitu ya. Melindungi masyarakat dari peredaran dari barang-barang yang berbahaya buat mereka. Mungkin contohnya yang pertama narkotika. Narkotika itu saya bilang ya, bahwa boleh nggak saya memasukkan misalkan obat bius. Boleh. Obat bius kan masuk ke untuk kesehatan ya Pak ya. Tapi ternyata tidak semua orang boleh gitu. Iya benar. Ternyata hanya pihak-pihak tertentu yang mendapat izin dari pemerintah. Oh iya. Kalau kita ngomongin bea cukai, juga perlu kita kasih informasi nih ke sobat-sobat BC bahwa bea cukai, ya kan, kalau ngomongin wah bea cukai mempersulit gitu. Iya benar. Padahal kalau kita ngomongin bea cukai itu menjalankan banyak aturan titipan. Kan ada dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, ada Menteri Perdagangan, Perindustrian. Misalkan nih, kalau kes-kes yang berita-berita negatif yang dulu ya pernah terjadi, misalkan saya mau masukkan mainan aja nggak boleh gitu kan, harus pakai SNI misalkan. Ternyata memang ketika kita ngomongin produk impor, memang harus dipastikan bahwa produk itu memenuhi standar nasional Indonesia kan gitu, supaya misalkan kalau dimainkan sama anak-anak, tidak berbahaya buat kesehatan mereka. Ya itu tadi fungsi bea cukai itu ya Pak ya, mengawasi, melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang
Contohnya kosmetik. Gitu. Ya, kalau kosmetik. Mbak Eli yang tidak sesuai dengan BPOM-nya gitu ya, Pak. Tidak mendapat izin BPOM ternyata. Wah, saya nggak boleh nih gitu. Nggak boleh masukin kosmetik masker dari Korea gitu. Ternyata itu berbahaya sebenarnya ya, Pak. Kan belum tentu cocok juga. Cocok juga. Bisa jadi jerawatan ya. Iya, bisa gini. Kok Bapak pengalaman? Karena kadang-kadang itu karena melihat tren, ya kan? Apalagi kayak sekarang kan internet sudah mulai, informasi sudah mulai mudah diperoleh di masyarakat. Lihat sekarang ngomongin drakor gitu kan, kan, weh ternyata artis-artis Korea itu cantik-cantik, ternyata pakai masker ini, wah coba pengen masukin, atau ada teman yang dari Korea yang sempat main ke Korea, bawain dong, gua titip gitu. Saya sempat beberapa kali Pak dapat pakai masker. Enggak. Oke. Kan biar shining. Jadi kembali kalau kita ngomongin tadi cinta lagi ya. Cinta. Paling enak ngomongin cinta ini. Seperti pesannya Bu Sri Mulyani. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Jadi buat sobat-sobat BC, setelah ngetahuin ya kewajiban dan menunjukkan rasa cintanya ke Bea Cukai, jangan pernah lelah untuk terus selalu berbuat dengan baik, menjaga integritas dengan melaporkan, dengan membayar yang dengan benar gitu kan. Dengan menyampaikan yang sejujur-jujurnya dan tanpa paksaan. Itu salah satu bentuk kecintaan sobat-sobat BC terhadap negeri ini. Benar sekali. Mungkin itu aja kali ya Pak. Itu ya. Moga-moga sobat-sobat BC bisa mengambil informasi yang kita bisa sampaikan hari ini. Dapat bermanfaat. Dan jelas satu, bahwa dari obrolan kita akhirnya sobat-sobat BC makin sadar bahwa peran sobat-sobat BC sangat ditunggu buat pembangunan negeri ini. Ya, benar. Sekecil apapun perannya tetap akan menghasilkan kontribusi yang besar bagi negara ini. Demi Indonesia maju. Maju. Mungkin itu aja. Kita akan sambung dengan podcast berikutnya ya. Selanjutnya mungkin ada mau ngasih bocoran gak sih Pak, kita kalau podcast kedua nanti kita bakal bahas apa? Atau kita nggak usah kasih bocoran biar sobat BC penasaran nih kita. Kalau kita tadi ngomongin rasa cinta terhadap Indonesia gitu. Kita ngomongin bener nggak sih sebenarnya Bea Cukai itu mempersulit, dan kita ngomongin jadi sebenarnya kewajiban sobat BC itu ternyata itu ya tadi yang sudah disampaikan. Nanti di podcast episode kedua kita akan membahas hal menarik juga. Nanti boleh ditunggu. Kasih nggak? Kasih bocoran dong, terhadap Indonesia lah. Okay. Kita ngomongin terhadap Indonesia ya. Iya, pasti terhadap Indonesia. Terhadap Indonesia. TI-nya ya. Iya, terhadap Indonesia. Nanti di podcast kedua kita akan ngomongin. Terhadap Indonesia. Ya, betul. Tunggu kita di episode kedua Ngorbit. Keep integrity as part of your life. Untuk Bea Cukai makin baik. Menuju Indonesia maju. Dadah.